Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Hampir 3 tahun sudah Sedayu bekerja di rumah makan milik Bu Woro. Ia yang semula enggan bertemu dengan siapapun, akhirnya memutuskan untuk bekerja di sana selepas kejadian yang menyedihkan yang telah dilakukan oleh Ki Sutopo terhadap Nyai Sumirah. Ia berharap semua gajinya bisa sedikit demi sedikit membantu Nyai Sumirah untuk segera melunasi hutangnya. Mereka menyimpan rapat kejadian itu dari siapapun, termasuk Said, agar anak itu tak terlalu risau dengan keadaan rumah. 2 kali mereka mengunjungi Said di Batavia, sekaligus untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pak Sumitro. Nyai Sumirah bahagia dengan perubahan sikap Sedayu. Gadis itu kini mulai mau bercakap-cakap dengan orang lain, tidak menutup diri lagi seperti dulu. Orang-orang pun tak lagi membahas perihal kematian Aji Saka yang penyebabnya hingga kini masih menjadi misteri. Namun setidaknya tak ada lagi yang mengingatkan Sedayu tentang peristiwa yang mengenaskan itu. Hidup pun kembali normal, berjalan seperti biasa, bahkan cenderung membosankan karena tak ada lagi kejadian yang luar biasa di kampung itu. Menjelang waktu zuhur, Sedayu sedang sibuk membungkus pesanan Bu Lurah. Beberapa bungkus nasi dan lauk pauknya disiapkannya untuk makan siang para tukang yang sedang membangun sisi samping balai kelurahan. Sebuah suara terdengar di belakangnya, suara yang selalu membuatnya bergidik tak nyaman saat meladeni pesanan lelaki itu. "Makan, Dok, kayak biasanya, ayamnya tambah 1," kata siswa. Sedayu membalikkan badan dan mulai meracik pesanan lelaki itu di atas piring. Ia hanya diam dan mencurahkan perhatian pada piring di tangannya, enggan menjawab dan memandang siswa. Semakin diladeni, maka lelaki itu akan semakin banyak omong dan bersikap kurang ajar. "Senyum dong, Dok, sesekali. Jangan cemberut begitu kepadaku," goda siswa yang diiringi dengan gelak tawanya. Hadi dan Tejo yang datang bersama siswa pun tertawa. "Mana mungkin dia mau tersenyum kepadamu, woh?" ujar Hadi yang disambung dengan tawa Tejo. "Mau minum apa?" potong Sedayu dengan ketus. Ia ingin segera menyelesaikan pesanan mereka dan beralih ke pelanggan lain. "Susu yang gede, gelas gede maksudnya," jawab siswa sambil cengengesan melirik kemben bagian dada Sedayu. Tawa Hadi dan Tejo pun semakin meledak. Wajah Sedayu menjadi merah padam karena amarah dan malu. Ia meraih gelas, mengisinya penuh dengan susu sapi murni, lalu meletakkannya dengan kasar di hadapan siswa. Segera setelah itu, ia berbalik menuju ke dapur. Masih terdengar gurauan ketiga lelaki itu saat ia duduk di balai bambu di dapur.
Sudah, Nduk, abaikan saja. Mereka memang selalu seperti itu. Pura-pura tak mendengar saja. Kalau kau kesal, mereka akan semakin senang, Nduk. Nasihat Mbok Siem. Wanita itu juru masak di rumah makan Bu Woro. Usianya beberapa tahun lebih tua daripada Nyai Sumirah. Sedayu memanggilnya dengan sebutan Mbok D. Kenapa mereka tak bisa bersikap sopan seperti pelanggan lain sih, Mbok D? Keluh Sedayu. Mbok Siem hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dayu, ada seorang pemuda nyariin kamu. Surti menyibakkan tirai pembatas bagian depan rumah makan dengan dapur. Gerombolan siswa maksudmu? Kamu sajalah yang melayani mereka. Jawab Sedayu dengan enggan. Bukan. Surti tertawa. Ini orangnya ganteng kok. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Buruan. Bisa mati bosan dia nungguin kamu kelamaan. Dengan enggan, Sedayu bangkit dari balai bambu. Wajahnya yang kusut seketika menjadi sumringah saat melihat sosok pemuda yang berdiri di depan meja pesanan. Said, kapan kamu datang, Le? Duh, udah ketemu Simbok belum? Setengah berlari, Sedayu menyeberangi meja untuk merangkul sang adik. Pemuda itu sekarang sudah tumbuh menjulang. Sedayu yang setahun lalu lebih tinggi dari sang adik, kini hanya setinggi bahu Said. Sudah Mbak Yu, tadi aku ke rumah dulu. Karena rumah kosong, aku nyusul Simbok ke pasar. Simbok yang memberitahuku bahwa kamu bekerja di sini. Sedayu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum lebar dan menggelengkan kepala berkali-kali. Pangkling dengan perubahan fisik dan suara sang adik. Ia bahkan tak menyadari pandangan ingin tahu dan cemburu dari siswa dan teman-temannya. Oh iya Mbak Yu, ini kenalkan Mas Mahesa. Dia keponakan Pak De Sumitro yang sedang berlibur. Sekalian aku ajak saja ke rumah kita. Mahesa tersenyum pada Sedayu dan dijawab dengan anggukan sopan gadis itu. Berapa lama kamu akan ada di rumah, Le? Seminggu Mbak Yu. Kang Mas Mahesa harus segera kembali ke Surabaya untuk bekerja. Sebentar sekali. Bukankah kau bisa tinggal lebih lama? Bibir Sedayu mencepik. Said tertawa. Kasihan Kang Mas Mahesa kalau harus balik sendiri Mbak Yu. Oh iya, jam berapa Mbak Yu pulang? Kira-kira 3 jam lagi, Le. Dayu menjawab dengan ekspresi sedih. Ia sangat ingin segera mengobrol bebas dengan sang adik. Kamu bisa pulang sekarang, Dok. Ndak apa-apa. Toh rumah makan ndak terlalu ramai. Nanti kalau Bu Woro menanyakanmu, aku akan bilang bahwa akulah yang menyuruhmu pulang awal. Ujar Mbok Siem yang tiba-tiba sudah muncul di belakang Sedayu. Matur nuwun Mbok De. Sedayu berbalik dan tersenyum lebar kepada wanita itu. Said sudah gede dan ganteng ya sekarang. Dulu waktu terakhir Mbok De ke rumahmu, kamu masih kecil dan kurus kering. Sering-sering mampir kemari, Le. Ujar Mbok Siem sambil mengguncangkan lengan Said. Senyuman lebar merekah di bibir wanita itu. Said mengangguk sambil tersipu malu. Setelah mengambil barang-barangnya, Sedayu pun berpamitan pulang pada Mbok Siem dan Surti. Mahesa dan Said segera berjalan mengapitnya sambil bercanda. Mereka meninggalkan rumah makan itu dengan diiringi tatapan jengkel siswa. Selama berada di kampung Girilaya,
Said membawa Mahesa berburu binatang liar ke hutan, memancing di sungai, serta berjalan-jalan di area perbukitan. Hari ini kebetulan Sedayu libur kerja. Sejak pagi buta, ia dan Nyai Sumirah sibuk memasak untuk menyiapkan bekal yang akan mereka bawa ke telaga. Sayang sekali Simbok tidak bisa ikut, keluh Sedayu. Nyai Sumirah tersenyum. Ia mengangkat nasi liwet dari atas tungku tanah liat, lalu menumpahkannya di atas tampah bambu yang sudah dialasi dengan lembaran daun pisang. Tangan wanita itu kini sibuk membungkusi nasi beserta lauk pauknya untuk bekal mereka. Siapa nanti akan memasak di tempat hajatan Mbok Karti kalau Simbok ikut dengan kalian ke telaga? Jawab Nyai Sumirah dengan tawa kecil. Perlu bantuan, Mbok? Tanya Said yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Sedayu menengok ke arah sang adik yang menguap dan mengucek matanya. Nggak usah, sudah siap kok. Cuci muka dulu sana, biar melek matamu. Sedayu yang menjawab. Mana Nak Mahesa, sudah bangunkah? Tanya Nyai Sumirah. Sudah Mbok, dia sedang berjalan-jalan di halaman. Ya sudah, kalian sarapan dulu saja. Dayu, tolong bikinkan kopi Nduk. Sedayu menyiapkan kopi dan sarapan untuk mereka berempat. Tak lama kemudian, mereka pun duduk melingkar di meja makan untuk menikmati nasi goreng buatan Sedayu. Mereka tiba di Telaga Banyu Biru setelah berjalan kaki melintasi bukit sekitar hampir 2 jam. Setelah menggelar tikar, Said dan Mahesa segera menyiapkan kail dan umpan. Perlu bantuan? Tanya Mahesa saat melihat Sedayu membongkar tasnya. Oh, ndak usah Kakang, gampang sekali kok. Tolak Sedayu. Jemarinya lincah memasang kanvas dan menyiapkan peralatan melukisnya. Aku tak sabar ingin melihat hasil lukisanmu. Said bilang lukisanmu bagus sekali. Sedayu tertawa pelan. Dia memang selalu berlebihan, Kang. Mahesa tersenyum mendengar jawaban itu. Tak sampai 5 menit kemudian, Sedayu pun siap melukis. Kail telah dilemparkan ke tengah telaga. Said dan Mahesa duduk tenang di tepi telaga, menunggu ikan menyambar umpan mereka. Sedayu pun sudah tenggelam dalam keasikannya melukis pemandangan di sekitar mereka. Ia merasakan gairah melukisnya kembali bangkit setelah sekian lama terhenti. Mula-mula jemarinya terasa kaku, namun beberapa menit kemudian jari-jari itu sudah menari di atas kanvas, menciptakan garis-garis berwarna biru kehijauan yang menggambarkan permukaan telaga. Beberapa menit telah berlalu, namun belum ada seekor ikan pun yang berhasil mereka dapatkan. Mahesa mulai bosan. Beberapa kali ia menoleh ke arah Sedayu. Pemuda itu ingin sekali duduk berdekatan dengan Sedayu. Aku penasaran dengan hasil lukisan Mbak Yumu, gumam Mahesa. Lukisan Mbak Yu Sedayu sangat bagus, Kang. Lihatlah lebih dekat, aku akan menjaga kailmu, ujar Said. Senyum Mahesa pun mengembang. Ia yang semula merasa tak enak hati membiarkan Said memancing sendirian, kini merasa lega karena pemuda itu sendiri justru yang menyuruhnya melihat lukisan Sedayu. Baiklah, aku akan ke sana sebentar ya, kata Mahesa. Said hanya tersenyum dan mengangguk. Semilir angin meniup rambut panjang Sedayu hingga membuat beberapa helai rambutnya terlepas
dari jalinan kepangnya. Ingin rasanya Mahesa menyematkan rambut-rambut itu kembali ke balik telinga Sedayu. Namun, tampaknya gadis itu sama sekali tak peduli. Konsentrasinya tercurah penuh pada kanvas di hadapannya. "Bagus sekali," ujar Mahesa sembari duduk bersila di sebelah Sedayu yang duduk di atas sebuah bangku kecil yang disebut dingklik. "Oh, terima kasih Kang. Hanya lukisan biasa kok, tidak istimewa," ujar Sedayu. "Sejak kapan kau belajar melukis, Sedayu?" Sedayu mengingat-ingat. "Beberapa tahun lalu, Kang. Tapi sempat berhenti sejak..." Sedayu tak melanjutkan kalimatnya. "Sejak kematian suamimu, bukan?" Mahesa melanjutkan. Sedayu hanya diam dan tersenyum samar. Ia agak terkejut karena Said sampai berani menceritakan masa lalu sang kakak kepada Mahesa. "Aku tahu, Sedayu, tapi syukurlah sekarang kau mau memulainya kembali. Kau sangat berbakat. Sayang sekali bila bakat itu disia-siakan." Sedayu tersenyum saja dan mengabaikan pujian itu. "Apalagi yang saya ceritakan tentangku selain tentang kematian suamiku?" Mahesa terkesiap. Ia merasa tak enak hati mendengar nada menyindir dari pertanyaan Sedayu. "Apakah kau marah karena ia bercerita kepada aku, Sedayu? Maafkan aku, itu kesalahanku. Aku yang mendesak Said untuk bercerita segala hal tentangmu." Sedayu menghela napas. "Mengapa?" "Entahlah. Awalnya aku hanya tertarik mendengar cerita tentang keseharian keluarga kalian. Namun, lama-kelamaan aku dapat merasakan nada sanjungan setiap kali ia bercerita tentangmu. Ia sangat mencintaimu, Sedayu." "Tentu saja, ia adikku satu-satunya," sergah Sedayu agak ketus. Ia masih merasa kesal karena kelancangan Said yang telah mengumbar kehidupan pribadinya tanpa seizin Sedayu. "Bukan karena dia adikmu, Sedayu. Aku pun, orang yang belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, bisa dengan mudah jatuh hati kepadamu." Pipi Sedayu kontan bersemu merah saat mendengar pujian Mahesa. "Tujuanku sebenarnya datang ke kampung kalian adalah karena aku ingin mengenalmu lebih jauh, Sedayu. Bukan hanya dari selembar foto yang disimpan Said, yang diambil saat kalian mengunjunginya di kediaman Pak De Sumitro." "Oh, Kakang sudah melihat fotoku sebelumnya?" tanya Sedayu dengan malu. "Tentu saja, aku datang kemari untuk menemui seorang gadis jelita yang menjadi bunga tidurku setiap malam sejak pertama kali kupandangi fotonya." Mahesa berkata dengan sungguh-sungguh. Sedayu menunduk memandangi ujung kuasnya yang basah. Ia merasa sangat jengah dengan percakapan ini. "Kang, dapat ikan, Kang!" teriak Said sambil menarik kailnya mundur. Seekor ikan mujahir berukuran lumayan besar di ujung kail tampak menggelepar dan meronta-ronta minta dilepaskan. Mahesa bertepuk tangan, lalu memberikan siutan yang nyaring, membuat Sedayu menutup telinganya. "Aku akan kembali memancing," bisik Mahesa. "Oh ya, pikirkan ucapanku tadi nanti malam sebelum kau tidur, karena esok pagi kami sudah kembali ke Batavia." Tak menunggu jawaban Sedayu, Mahesa berjalan ke arah Said seraya berteriak-teriak senang. Sedayu menghela napas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan. Ia tak tahu lagi
harus bersikap seperti apa. Mahesa memang pemuda yang menarik dan karismatik. Namun, saat ini Sedayu belum siap untuk menjalin hubungan lagi dengan pria manapun. Sedayu sedang memotong-motong sayuran saat terdengar suara sepeda motor Pak Badrun berhenti di halaman rumah makan. Tak lama, Surti menghampiri Sedayu dengan membawa sehelai amplop berwarna putih. "Kamu dapat surat, Yu? Dari siapa?" Sedayu menoleh ke arahnya. "Apa ndak ada nama pengirimnya di bagian belakang?" tanyanya heran. Surti tersipu malu. Setelah dekat dengan Sedayu, ia pun berbisik, "Aku ndak bisa baca tulis, Yu." Sedayu tersenyum maklum. "Kalau begitu, kamu harus belajar baca tulis di balai kelurahan, Ti, seperti aku dulu," sarannya. Surti mengedikkan bahu. "Sudah malas, Yu. Lebih enak cari duit seperti ini. Oh ya, dari siapa surat itu? Tumben kamu dapat surat." Surti benar-benar penasaran. Ia bahkan menunggui Sedayu untuk membuka surat itu. Surat itu jelas untuknya, meminjam alamat warung makan Bu Woro. Sedayu membalik amplop itu, tertera dengan jelas nama Mahesa di sana, berikut alamat sebuah kantor percetakan di kota Surabaya. Tulisan tangannya sangat rapi dan tegas, ditulis dengan huruf Latin dengan tinta berwarna hitam. "Dari Kakang Mahesa," gumamnya. Bibirnya menyunggingkan senyum. "Lelaki ganteng yang datang kemari bareng Said itu? Wah, pasti dia naksir kamu, Yu." Surti berseru antusias. "Ayo baca, Yu. Aku ingin tahu isinya," desak Surti. "Ti, tuh ada pelanggan datang. Layani dulu sana. Tidak ada orang di depan," Mbok De Siem memerintah. Dengan cemberut, Surti membalikkan tubuh dan meninggalkan dapur. Sedayu meringis ke arah Mbok De Siem dengan tatapan berterima kasih. Mereka saling tersenyum. "Gadis itu terlalu besar rasa ingin tahunya," ujar Mbok Siem. Sedayu mencuci tangannya dan mengelapnya hingga kering sebelum merobek amplop itu dengan ujung pisau dapur kecil. Ia tak ingin mengotori surat yang akan dibacanya. Sedayu membawa surat itu ke balai bambu di belakang rumah makan dan mulai membacanya. "Teruntuk Adinda Sedayu, maafkan kelancanganku yang telah berani mengirimkan sepucuk surat kepadamu. Sejujurnya, sudah sejak lama aku ingin sekali menyuratimu. Namun, ku tahan hati ini karena aku ingin bertemu dan bertatap muka dahulu denganmu untuk meyakinkan hatiku. Adinda, sejak pertama kali aku melihat fotomu dan mendengar cerita tentangmu, aku langsung ingin menemuimu. Betapa diri ini telah jatuh cinta padamu. Mungkin bagimu ini adalah perasaan yang tak wajar. Namun, aku tak gila, Dinda. Aku benar-benar telah jatuh hati padamu bahkan sejak kita belum bertemu. Adinda, aku ingin meminta kesediaanmu untuk menjadikanku kekasihmu, tambatan jiwamu. Aku tak peduli tentang apapun yang orang katakan tentangmu. Aku pun bisa mengerti betapa sulit bagimu untuk melupakan masa lalu yang membuatmu menderita. Namun, tolonglah, berikanlah kesempatan padaku. Aku akan sabar menunggumu sampai kapanpun kau siap. Aku tak akan pernah memaksamu. Adinda, aku tak tahu harus berkata apa lagi di surat ini. Namun, bila kau tak keberatan,
Sudilah kiranya Adinda membalas curahan isi hatiku ini. Salam. Dari Kakanda, Mahesa Hendradata. Sedayu melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplopnya dengan perasaan masyghul. Ia benar-benar bingung balasan surat seperti apa yang pantas ia kirimkan untuk Mahesa. Hingga hari ketiga, ia belum juga memutuskan untuk menulis surat balasan bagi Mahesa. Jangan menggantung perasaan orang seperti itu, Nduk. Ndak baik. Ia mengirimmu surat dengan baik. Seandainya isinya tak berkenan di hatimu, balaslah segera dengan bahasa yang baik pula. Nasihat Nyai Sumira saat Sedayu bercerita kepadanya tentang surat itu. Bukannya aku tak mau membalasnya, Mbok, tapi aku tak tahu apa yang hendak aku tulis. Katakan saja kau butuh waktu untuk saling mengenal. Jawaban yang sopan, tak langsung mengiyakan pun tak juga menolaknya seketika. Nggih, Mbok, jawab Sedayu lirih. Ya sudah, si Mbok mau tidur dulu. Capek sekali hari ini. Tolong kamu kunci pintu depan ya. Nggih, Mbok. Nyai Sumira beranjak menuju ke kamarnya. Sedayu masih duduk termangu untuk beberapa saat sebelum akhirnya menurunkan lampu teplok dan meletakkannya di atas meja dapur. Ia menyobek beberapa lembar kertas dari sebuah buku tulis bekas milik Said yang ditemukannya di meja kamar pemuda itu. Sedayu tercenung memikirkan kata pertama yang akan ditulisnya. Tak berapa lama, sebuah surat yang singkat telah selesai ditulisnya. Isi suratnya sama seperti yang telah disarankan oleh sang ibu. 2 kali Sedayu membaca kembali surat yang ditulisnya. Setelah merasa cukup puas, dilipatnya surat itu. Dimasukkannya ke dalam sebuah amplop putih dan direkatkannya dengan 2 butir nasi yang dilumatkannya dengan sedikit air. Besok, ia akan menitipkan surat itu kepada Pak Badrun saat lelaki itu makan siang di warung Buworo. Sedayu masih duduk beberapa saat di ruang makan ketika tiba-tiba saja terdengar sesuatu menabrak kaca cermin di ruang tamu. Suaranya berderak keras menggetarkan dinding kayu pembatas ruang depan dan ruang tengah tempat digantungnya cermin itu. Lalu disusul oleh suara sesuatu yang jatuh berdebum ke lantai. Sedayu tersentak saat teringat pintu depan masih terbuka lebar. Pikirannya terpusat untuk menulis surat, sehingga ia sama sekali lupa akan perintah sang ibu untuk mengunci pintu depan. Pantas saja ia merasa kedinginan. Buru-buru ia menuju ke ruang depan untuk memeriksa sumber suara. Di lantai, di bawah kaca cermin yang retak, tergeletak seekor burung besar yang sudah mati. Sedayu berjongkok untuk mengamati bangkai burung itu lebih dekat. Ia tak habis pikir. Malam sudah larut. Namun, mengapa masih ada burung yang berkeliaran di luar? Apakah burung ini tersesat dan tak mampu menemukan sarangnya? Sekejap terlintas di pikiran Sedayu untuk membangunkan sang ibu. Namun, sejak pulang dari pasar, Nyai Sumira sudah mengatakan tak enak badan. Sedayu tak ingin mengganggu istirahatnya. Dengan perasaan jijik, Sedayu mengangkat satu ujung sayap burung berbulu hitam itu. Namun ternyata burung itu terlalu berat. Sedayu mengumpat dalam hati. Dengan sangat terpaksa, ia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat sayap burung itu. Sedayu dapat merasakan kulit di bawah permukaan sayap burung itu
masih terasa hangat. Burung itu mati dengan leher patah dan satu mata yang pecah karena menghantam kaca cermin. Dengan mengendap-endap, Sedayu membawa bangkai burung itu ke halaman rumah. Ia hanya akan meletakkannya begitu saja di bawah rumpun-rumpun melati dan berencana menguburkannya besok saja. Angin dingin menderu menimbulkan suara berisik rosak dari dedaunan di halaman rumah. Sedayu mendongakkan kepala. Bulan tampak tertutup awan hitam yang berarak. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Sedayu bergidik kedinginan. Ia segera berjongkok dan meletakkan bangkai burung itu di antara rumpun melati. Ia hanya ingin lekas-lekas masuk ke dalam rumah. Saat ia bangkit, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat seekor kuda yang berlari menuju ke rumah ini. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa kuda berwarna hitam itu berjenis kelamin betina dan tengah hamil besar. Sedayu terpana. Ia tak pernah melihat kuda ini di antara kuda-kuda milik para tetangga terdekatnya. Selain itu, kuda ini tampak yakin sekali berlari menuju rumah Sedayu, seakan ia tak tersesat. Sekitar sejarak 3 meter di dekat Sedayu, kuda betina tanpa penumpang itu pun berhenti. Ia bergerak-gerak ke sana kemari dengan gelisah. Kuda itu terus-menerus mendengkus seperti menahan sakit. Perutnya yang besar tampak berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan yang pucat. Kulit di bagian perut kuda itu tampak bergerak-gerak liar. "Apakah sudah waktunya kau akan melahirkan?" tanya Sedayu dengan suara lirih. Ia tak ingin Nyai Sumirah terbangun. Kuda itu mulai meringkik-ringkik, seolah meminta pertolongan. Sedayu kebingungan. Ia tak tahu harus melakukan apa. Ia tak punya pengalaman mengurus kuda yang akan melahirkan. Beberapa saat, ia berdiri tanpa melakukan apa-apa. Matanya nanar menatap kuda yang mulai bertingkah liar itu. Sedayu berpikir cepat. Lebih baik ia membangunkan ibunya saja. Sedayu pikir mungkin Nyai Sumirah tahu cara menghadapi situasi seperti ini. Ia pun berbalik, hendak berjalan menuju ke arah pintu. Namun tiba-tiba ia seperti merasa mendengar suara seseorang. Ya, suara manusia. Tolong aku, kata suara itu. Sedayu menelengkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas dari mana suara itu berasal. Suara itu seperti teredam, berangkat dari tempat yang jauh. Sedayu bergidik, ia membeku di tempat. Demikianlah akhir part keempat dari kisah horor yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan berikan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.